Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Baiklah, kembali bersama saya, Ibu Agustini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi kesetimbangan kimia yang diajarkan pada kelas 11 semester ganjil. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian ke pasar dan melihat pedagang di pasar menggunakan timbangan neraca seperti ini? Bagaimana cara pedagang menimbang barang dagangannya? Apa yang akan dilakukan pedagang jika ingin menimbang barang dagangannya? Dan bagaimana dalam reaksi kimia? Apakah yang dikatakan setimbang itu harus selalu sama? Lalu, bagaimana dengan hasil reaksi? Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah 1. Membedakan reaksi reversibel dan irreversibel dengan benar. 2. Menganalisis konsep kesetimbangan antara reaksi dan hasil reaksi dengan tepat. 3. Menganalisis kesetimbangan homogen dan heterogen dari beberapa reaksi kesetimbangan dengan tepat. Pernahkah Ananda membakar kertas atau membakar sesuatu? Jadi ini adalah proses perubahan kimia, yaitu kertas yang dibakar menjadi abu. Dapat kita lihat bahwa setelah dibakar, perlahan-lahan kertas akan menjadi hitam, kemudian menjadi abu. Lama-kelamaan, kertas habis dan menjadi abu. Nah, pertanyaannya, apakah kertas yang menjadi abu dapat kembali menjadi kertas? Sekian presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Pada pagi. video ini terlihat reaksi pemanasan tembaga sulfat pentahedrat. Masukkan ke tabung reaksi. Perhatikan video dengan seksama, terutama perubahan warna dan reaksi yang terjadi. Pengamatan yang dapat dilihat adalah uap air yang dihasilkan dan kristal tembaga sulfat pentahedrat Dari yang setelah video terlalu berubah tersebut, warna menjadi putih. terlihat bahwa tembaga sulfat pentahedrat atau CuSO4 5H2O yang berwarna biru ketika dipanaskan berubah menjadi putih. Namun, ketika CuSO4 ditetesi air, maka warna kembali berubah menjadi biru. Bahwa mengalami reaksi bolak-balik atau berjalan dua arah. Mengapa demikian? Dengan reaksi Apa yang terjadi? Selamat belajar. Nah, Assalamualaikum silakan Ananda tuliskan pada LKPD Ananda, kira-kira apa yang Ananda pikirkan setelah melihat video tadi. Untuk membahas kesetimbangan kimia, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai jenis-jenis reaksi. Berdasarkan arah reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi berkesudahan dan reaksi bolak-balik. Yang pertama adalah reaksi berkesudahan atau reaksi irreversibel. Pada reaksi ini, produk yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan. Dalam persamaan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah satu arah. Contohnya adalah reaksi NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Pada reaksi ini, tanda panah yang digunakan adalah tanda panah satu arah yang menunjukkan reaksi irreversibel, sehingga NaCl dan H2O yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi NaOH ditambah HCl. Reaksi yang kedua adalah reaksi bolak-balik atau reversibel.
Nah, pada reaksi ini, produk yang terbentuk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Dalam penulisan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah dua arah. Contohnya adalah reaksi antara H2I2 menghasilkan 2HI. Dari persamaan reaksi, kita dapat melihat bahwa reaksi dituliskan dengan tanda panah bolak-balik yang artinya produk HI yang terbentuk dapat kembali terurai menjadi H2 ditambah I2. Selanjutnya, untuk memahami makna kesetimbangan dinamis, perhatikan ilustrasi air dalam wadah tertutup berikut ini. Apabila air dalam sistem tertutup dipanaskan, maka molekul air akan menguap menjadi uap air dengan laju reaksi kita misalkan dengan V1, dan persamaan reaksinya dapat kita tuliskan H2O liquid menjadi H2O gas. Berikutnya, karena sistem yang kita gunakan tertutup, maka uap air yang terbentuk tidak dapat keluar dari sistem dan akan mengembun atau menjadi cair kembali dengan laju reaksi kita misalkan dengan V2, serta persamaan reaksinya dapat kita tuliskan H2O gas menjadi H2O liquid. Nah, kedua reaksi yang ada, yaitu reaksi penguapan dan pengembunan ini, berlangsung secara terus-menerus dan bersamaan, di mana pada awalnya, laju penguapan atau V1 lebih besar dibandingkan dengan laju pengembunan atau V2. Setelah mencapai kondisi tertentu, laju penguapan akan sama dengan laju pengembunan. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis, yang reaksinya dapat kita tuliskan menjadi H2O liquid menjadi H2O gas dengan menggunakan anak panah dua arah seperti ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keadaan kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Dengan ciri-ciri, pertama, reaksi bersifat dua arah atau dapat berlangsung secara terus-menerus. Kedua, reaksi terjadi pada ruang tertutup, serta suhu dan tekanannya tetap. Ketiga, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, atau dapat dikatakan juga laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat secara kasat mata, sehingga reaksi seolah-olah sudah selesai. Nah, akan tetapi, tetap terjadi perubahan secara mikroskopis, yaitu perubahan pada tingkat partikel yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Secara grafik, perubahan konsentrasi reaktan dan produk dari awal reaksi hingga tercapainya kondisi kesetimbangan dinamis dapat digambarkan sebagai berikut. Pada kondisi awal, reaktan dalam kondisi maksimum, sedangkan produk belum terbentuk. Setelah reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan akan menurun dan konsentrasi produk akan bertambah, sehingga pada suatu kondisi, konsentrasi produk dan reaktan terlihat konstan, di mana reaktannya tidak mengalami penurunan lagi dan produknya tidak mengalami kenaikan lagi. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan berdasarkan fasenya dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang terjadi di mana fase-fase zatnya sama. Contoh, misalnya H2O gas ditambah CO2 gas menghasilkan H2 gas ditambah CO2. Di sana fasenya sama-sama gas. Adapun kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan di mana fase-fase zatnya berbeda atau lebih dari satu jenis. Contohnya misalnya CaCO3 solid menghasilkan CaO solid ditambah CO2 gas. Nah, di sana ada dua fase zat, yaitu solid dan gas. Oke, pada saat terjadi kesetimbangan dinamis, terdapat tiga kemungkinan yang terjadi pada reaktan dan produk.
Contohnya, pada kesetimbangan reaksi P ditambah Q menghasilkan R ditambah S. Kemungkinan pertama adalah konsentrasi produk lebih besar dari konsentrasi reaktan. Kemungkinan kedua adalah konsentrasi produk lebih kecil dari konsentrasi reaktan. Dan kemungkinan yang ketiga adalah konsentrasi produk sama dengan konsentrasi reaktan. Nah, dari ketiga kemungkinan tersebut, terlihat bahwa jumlah reaktan dan produk ketika mencapai kesetimbangan adalah konstan. Hal ini ditunjukkan dengan grafik yang sudah stabil sehingga bersifat konstan. Baik, silakan Ananda kembali ke LKPD. Kerjakan LKPD dalam kelompok secara berdiskusi, bekerja sama. Baik, kembali pada LKPD. Silakan Ananda semua bekerja sama mengerjakan. Baik, kembali ke LKPD. Silakan Ananda semua bekerja sama mengerjakan. Baik, kembali ke LKPD. Silakan Ananda semua berkelompok, berdiskusi bersama, mengerjakan latihan-latihan yang terdapat pada LKPD. Selamat berdiskusi. Adapun penguatan konsep kita pada hari ini adalah bahwa sebelum kita mempelajari kesetimbangan kimia, kita harus tahu dulu mengenai jenis reaksi kimia. Di mana jenis reaksi kimia itu terbagi menjadi dua, yaitu reaksi irreversibel dan yang kedua reaksi reversibel. Selanjutnya, kesetimbangan itu dibagi menjadi dua berdasarkan fasenya ya, yaitu pertama kesetimbangan homogen dan yang kedua adalah kesetimbangan heterogen. Dan yang ketiga yang perlu kamu perhatikan adalah pada saat terjadi kesetimbangan dinamis terdapat tiga kemungkinan yang terjadi pada reaktan dan produknya, yaitu konsentrasi produk lebih besar dari konsentrasi reaktan atau konsentrasi produk lebih kecil dari konsentrasi reaktan. Adapun kesimpulan kita pada kesempatan kali ini adalah berdasarkan arah berlangsungnya, reaksi kimia terbagi dua, yaitu reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Kesetimbangan kimia bersifat dinamis, artinya pada saat terjadi keadaan setimbang, reaksi seolah-olah berhenti atau tidak tampak perubahan secara makroskopis, tetapi sebenarnya secara mikroskopis reaksi masih berlangsung. Hal inilah yang dikatakan dengan bersifat dinamis. Berdasarkan fase zat yang terlihat, reaksi kesetimbangan terbagi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Baik, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.